kita ikutan. Iya bener. Nggak pernah bosan pokoknya. Luar biasa misi. Masya Allah. Iya, iya. Teman-temannya diajak nih Bang Gun biar sama-sama melesat nih. Jadi kita nggak sendirian melesatnya. Siap, siap Bunda. Siap. Bang Gun di mana domisili Bang Gun? Saya sekarang di Bogor. Oh di Bogor ya. Ya. Apa nih? Usaha apa nih Mbak Anggun nih? Nggak apa-apa ya, kita sedikit ini ya, bincang-bincang dulu sebelum memulai ya, sambil menunggu partisipan yang lainnya ya. Boleh, siap. Saya di bidang fashion, Bunda. Oh fashion. Iya. Iya iya iya. Dari tahun berapa Mbak Anggun? Baru 1 tahun yang lalu. Harus 1 tahun ya. Berarti masa-masa ini ya, masa-masa pandemi ya. Iya, benar. Masa pandemi. Benar. Masya Allah. Semoga tetap semangat dan istiqomah. Amin, amin. Ada lagi, ini saya sapa yang lain dulu ya. Dari Mbak Neng. Mbak Neng yang mana nih Mbak Neng nih? Boleh di Mbak Neng? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Neng. Apa kabar Mbak Neng? Alhamdulillah, sehat Mbak Diana. Baru join atau sudah ikut beberapa kali di emisi? Alhamdulillah sudah ikut. Saya masuk di MIC 1 waktu itu. Oh, masuk MIC 1 berarti ini juga veteran kita. Yang MIC 1 ini yang ini asabikul awalun semua, yang pertama-tama peserta ya. Masya Allah. Gimana Mbak Neng? Sudah ada perubahan setelah mengikuti MIC? Alhamdulillah luar biasa. Ilmunya waktu itu langsung ini ya. Saya yang pasti dapat banyak ilmu baru gitu ya. Cuman ini kebetulan lagi beberapa bulan semenjak pandemi ini saya lagi fokus sama anak-anak dulu. Oh iya. Mudah-mudahan. Lagi penyesuaian. Lagi penyesuaian. Lagi mulai aktif lagi. Iya. Iya. Fokus utama seorang bunda memang ke anak-anak dulu ya Bu Neng ya. Nanti rezeki insya Allah mengikuti ya Bu Neng ya. Yang penting bersabar. Ya, bunda-bunda semuanya, ibu-ibu soleha, ibu-ibu hebat semua yang ada di sini. Ini kita sudah masuk ke jam 10:09. Jadi kita bisa mulai acara MIC kita. Sudah siap dengan segala macam kondisinya, dipersiapkan jasadnya, ruhnya, ya mudah-mudahan bisa konsentrasi untuk menambah ilmu dan inspirasi dari pembicara kita pada hari ini. Ya, mungkin tidak berpanjang kalam, saya buka MIC kita yang ke-7 ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk peserta yang baru bergabung di MIC kali ini, sebelumnya saya ingin memberi informasi bahwa MIC kali ini sudah memasuki tahap yang ke-7. Karena sebelumnya di tahun 2020 kita sudah mempersembahkan acara webinar ini untuk ibu-ibu hebat semua yang mungkin membutuhkan pencerahan atau pengalaman-pengalaman, tips-tips bagaimana cara membangun wirausaha yang solid. Yang solid lebih solid, yang belum solid menjadi solid, dan yang baru startup itu bisa memulai bagaimana caranya untuk berwirausaha. Ya mudah-mudahan dengan webinar yang dilaksanakan oleh MIC bisa memberikan manfaat bagi bunda-bunda semua di sini, bunda-bunda hebat semua di sini. Satu lagi ini MIC adalah salah satu program yang digulirkan oleh komunitas perempuan hebat di Depok, yaitu dengan nama Princess. Mudah-mudahan Princess juga bisa diterima oleh semua perempuan inspiratif di Depok sebagai komunitas yang turut berkontribusi untuk memajukan peran-peran wanita di Depok khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Mungkin sebelum kita memulai MIC kita di pagi hari ini,
tidak ada salahnya ya untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran selama acara ini nanti berlangsung ke 2 jam ke depan. Mari kita sama-sama mendengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh saudari kita Mbak Oci. Silakan Mbak Oci. Ya, terima kasih Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah surah At-Talaq ayat 3 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Wallai ya'isna minal mahidh min nisaikum in irtabtum fa'indatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahidn. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Oci yang pada pagi hari ini sudah melafazkan kalimat-kalimat tauhid ya. Mudah-mudahan bagi kita semua yang mendengarkannya bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk peserta yang sudah bergabung di sini, sebelum memulai acara, boleh saya membacakan dulu untuk tata tertib acara pada webinar hari ini. Bagi peserta, kami mohon untuk selama berlangsung meminta dengan sangat mengaktifkan videonya sebagai salah satu bentuk penghargaan kita mungkin ya nanti untuk pembicara kita. Kalau misalnya memang ada halangan atau alasan sinyal ya kami memaklumi, tapi untuk peserta kami sangat berterima kasih sekali apabila dalam webinar ini kita mengaktifkan video kita agar lebih menghargai pembicara kita pada hari ini. Lalu untuk berikutnya mohon untuk dinonaktifkan suara-suaranya agar tidak mengganggu jalannya acara kita pada pagi hari ini. Lalu berikutnya
untuk di sesi ketika nanti ada pembicara, ada hal-hal yang ingin langsung ditanyakan sebelum jadwalnya untuk bertanya, boleh langsung menulis unek-uneknya gitu ya, rasa penasarannya atau pertanyaan-pertanyaan yang masih perlu untuk dijawab oleh pembicara kita, diketik saja di kolom chat. Nanti kita akan rekap semuanya dan insya Allah kalau memang masih memungkinkan semuanya kita jawab ya melalui narasumber kita. Dan untuk para peserta, biar lebih bersemangat lagi, nah kita juga akan menyediakan door prize nih. Ya, seperti biasa, MIC kita akan selalu mempersembahkan door prize. Untuk kali ini, door prize-nya dari panitia sendiri berupa voucher. Jadi mohon aktivasinya dalam acara webinar kita pada hari ini. Untuk berikutnya adalah sambutan ya, dari Ketua Princess ya selaku apa namanya ya, ini yang punya gawean nih, yang punya gawean MIC ya. Mungkin tidak berpanjang kata, saya persilahkan untuk Mbak Yeni selaku Ketua Princess bisa mungkin memberikan sambutannya kepada kami semua. Silakan Mbak Yeni. Ya, jazakillah khair. Daun salam untuk masakan, biar makanan tambah lezat. Waalaikumsalam, ku sambut sapaan. Moga di sana selalu sehat. Biasa. Mentari terbit belum tinggi, baru sejengkal sepanjang hari. Assalamualaikum, selamat pagi. Moga berkah atasmu sepanjang hari. Ya, apa kabarnya ibu-ibu dan muslimah-muslimah hebat, masya Allah ya. Senang sekali pagi hari ini saya bisa dikumpulkan ya, kita semua bisa berkumpul untuk sama-sama melakukan kegiatan yang insya Allah banyak banget manfaatnya, banyak banget ilmunya. Yang mudah-mudahan kita semua nanti ini pulang dapat sesuatu yang bisa kita aplikasikan dalam bisnis kita, dalam usaha kita, atau yang baru mau memulai juga bisa memulai dengan ilmu yang cukup insya Allah. Ya, alhamdulillah ya, jazakumullah khair. Pertama-tama saya ucapkan kepada para peserta yang sudah hadir, luar biasa, masya Allah ya, bersemangat sekali untuk menghadiri acara webinar Muslimah Entrepreneur Class yang ke-7 ya, nggak terasa ya Bu MC Mbak Diana, sudah 7 kita mengadakan webinar ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dipersembahkan oleh Princess Community ini bisa bermanfaat untuk para peserta sekalian. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih atas kehadiran Mbak Mira Nur ya, selaku pemilik Hoodie ya, mudah-mudahan ilmu yang masya Allah nanti akan disampaikan bisa bermanfaat buat kita, dan kita kayaknya udah nggak sabar lagi ya untuk mendengarkan paparan dari beliau yang luar biasa, yang kalau saya lihat di YouTube ya profilnya keren banget gitu, menginspirasi sekali bagaimana bisa menjadikan produk lokal itu, kalau saya bilang sih udah nggak beda lah sama yang produk luar negeri punya gitu. Dan di situ kan juga subhanallah ya, benar-benar bisa memberdayakan terutama ekonomi di masa yang pandemi ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Mbak Mira yang luar biasa ini bisa kita serap, kemudian kita coba terapkan, dan semoga teman-teman para peserta yang ada di back ini yang ke-7 bisa full ya mendengarkan, karena ini daging semua insya Allah ya. Ya, kemudian saya juga memohon maaf selaku Ketua Princess apabila nanti ada beberapa hal atau selama ini ada yang kurang berkenan. Mungkin buat yang baru di Max ya, sedikit memperkenalkan, Princess itu adalah sebuah wadah komunitas yang isinya adalah para emak-emak
tapi juga ada yang gadis gitu ya, yang di sana ada 3 bidang dan salah satu bidangnya adalah empowerment. Nah, empowerment ini, pemberdayaan inilah yang mengadakan acara MEK pada hari ini. Jadi di Princess Community ada 3, ada Quranik, ya, ada educare, ada juga empowerment. Nah, ini diadakan oleh educare. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kami tampilkan di sini ya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bunda-bunda hebat, muslimah-muslimah tangguh yang insya Allah tidak terpuruk hanya karena masalah pandemi. Tetap semangat, tetap berdaya, insya Allah walaupun di rumah kita tetap produktif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti acara webinar kali ini. Mohon maaf lahir batin. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yeni. Masya Allah, di tengah berbagai macam kesibukannya ya, masih bisa menyempatkan untuk memberikan atau membersamai kita di acara MIC ke-7 ini. Mbak Yeni, semoga Allah senantiasa merahmati dan memberikan kesehatan selalu ya Mbak Yeni ya. Doanya teman-teman semoga bisa sehat. Nanti saya kalau agak gimana saya tutup kamera ya karena tadi menggigil juga. Oh iya, Ya, silakan Mbak Yeni ya. Jazakallahu khair ya Mbak ya. Ya. Ya, untuk teman-teman semua, sebelum nanti kita bergabung bersama moderator kita, dari panitia akan mempersembahkan dulu flashback MIC dari yang pertama sampai yang ke-6. Mudah-mudahan yang kemarin-kemarin masih bergabung bisa menjadi nostalgia buat kita ya. Silakan Mbak, di-share. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tes ya Mbak, suara saya sudah kedengar jelas? Kedengaran Bu. Alhamdulillah. Feedback ya.
Ya, alhamdulillah. Untuk tadi kita sudah memutar ya MIC Mira kedengarannya gimana dong? Biasanya gimana? sampai 7. Mudah-mudahan yang kemarin ya sudah mengikuti bisa flashback lagi ya, bahwa kita kemarin sudah seru-seruan tuh sampai 6 MIC kita. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang baru bergabung terus bisa mengikuti MIC kita yang kita sama-sama berdoa semoga kita terus bisa memberikan pengalaman-pengalaman ya dari orang-orang hebat yang ada di Indonesia yang bisa memberikan inspirasi dan memotivasi kita untuk bisa melesatkan usaha kita seperti mereka-mereka ini. Gitu. Ya mungkin tidak panjang-panjang lagi nih, sudah ada di hadapan kita pembicara sekaligus Mbak Moderator yang akan membersamai membersamai kita 1,5 jam ke depan. Mbak Sinta gimana? Udah siap, Mbak? Bentar ya. Masih persiapan maklum perdana live kan? Oke. Untuk kali ini pembicara kita akan didampingi oleh yang mungkin teman-teman semua di sini sudah tidak asing lagi ya dengan ibu kita yang satu ini, owner dari Gamiscik yang Masya Allah juga sudah memiliki puluhan reseller. Mungkin langsung aja ya Mbak Sinta, saya serahkan ke Mbak Sinta untuk mengkombandoi acara kita pada pagi hari ini. Tafadhol Mbak Sinta. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, senang sekali bisa sampai saya ke Bogor di kantornya Teh Mira yang luar biasa ya. Tadi jalanan sangat macet. Alhamdulillah bisa sampai juga di sini. Ya, selawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah kita ya. Semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya hingga yaumil akhir kelak. Dan alhamdulillah pula setelah sekian lama ya kita tidak mengadakan acara MIC, ya banyak hal yang tentu yang terjadi. Ya alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat. Hal yang sangat berharga yang patut kita syukuri hingga hari ini ya. Alhamdulillah saya sudah sampai tadi ya seperti info dari Mbak Diana sebagai MC. Hari ini saya Sinta akan menemani teman-teman semua untuk kita sama-sama belajar dan sharing ilmu dan pengalaman dari tamu kita yang sangat luar biasa hari ini, Teh Mira, yang sudah berkenan memberikan waktunya ya. Silakan teman-teman menyiapkan semua pertanyaan-pertanyaannya buat Teh Mira. Kalau ada yang ingin digali, kita sama-sama belajar hari ini ya. Baiklah, sebelum mulai kita bisa lihat dulu. Tadi udah diputar belum ya Mbak Diana videonya? Belum, ini mau kita putar. Ya, baik. Sebelum mulai, mari kita sama-sama melihat profil dari Hatta Saudi ini. Silakan pada panitia, boleh diputar videonya. Ya, lagi putar video. Belum. Sepertinya masih menunggu ya, Mbak Diana ya? Iya, sebentar. Mungkin dibacakan dulu kali CV-nya Bu Sinta, biar nanti kalau sudah ready kita... Gimana Mbak? Dibacakan profil singkat sebentar dulu kali ya dari Teh Miranya. Oh iya, boleh. CV-nya di ini ya, langsung berarti kita ngobrol-ngobrol aja kali ya. Itu udah mulai.
Ya, sebelumnya mungkin saya akan membacakan dulu ya untuk Femira ini. Aslinya Bandung ya Teh ya? Ya, aslinya Bandung, kemudian berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis IPB ya Teh ya. Kemudian dulu sempat jualan produk orang lain gitu ya, banyak dari tahun 2011 ya, sampai akhirnya tahun 2016 membuat Zoya Letter itu ya, Zola Letter, kemudian baru awal 2020 ini membuat hoodie yang berarti belum genap 2 tahun ya Teh ya, Insya Allah, tapi sudah ya kan belum genap 2 tahun ya, nanti baru tahun depan baru 2 tahun hoodie ini, tapi Masya Allah sudah banyak sekali distributor, agen dan reseller di bawahnya, juga banyak melibatkan garment dan semua pekerja-pekerja di bawahnya. Paling kita sama-sama ya bagaimana seorang wanita dengan 4 anak yang sangat luar biasa ya bisa memanage itu semua. Mbak Diana gimana? Sudah bisa share? Sepertinya ada kendala teknis ya. Baik, kalau misalnya ini sama-sama kita mau melihat untuk profil dari hoodie ya, bagaimana hoodie ini sudah sedemikian besarnya ya, mudah-mudahan ya demikian ya. Masya Allah luar biasa, kita sudah saksikan bersama-sama. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Garmennya hoodie ya Teh ya, luar biasa. Nanti kita akan gali sama-sama bagaimana ceritanya dari sebuah industri yang
dimulai gitu ya sampai bisa sebesar itu, sampai sekarang sudah kerjasama dengan beberapa garmen dan mempunyai karyawan yang cukup banyak. Baik, terima kasih Teh Mira atas waktunya. Iya, Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin Sehat, sehat. ya, Teh, ya. Makasih udah jauh-jauh datang ke Bogor ya, weekend macet, panas. Ya alhamdulillah, tenang kan bisa silaturahim ke sini kan ya. Alhamdulillah, Udah lama akhirnya kita kan ketemu. biasanya Iya, offline ya, iya. biasanya online. Baik Teh, nah, di sini teman-teman mungkin ingin tahu bagaimana awal mulanya Hodi itu berdiri. Ya. Baik teman-teman, tadi sudah perkenalan ya, nama saya Mira, saya asalnya dari Bandung, biasanya teman-teman panggil saya Teh Mira. Saat ini saya sebagai brand owner dari Hodi.id, yang tadi Teh Sinta bilang kalau Hodi ini adalah produk pandemi, kita baru berdiri di 2020, tapi alhamdulillah Allah izinkan untuk berlari lebih cepat ya. Tapi semua ini teman-teman juga mungkin yang harus yang ditangkap dari sini adalah semuanya perlu proses. Jadi dari perjalanan bisnis saya dari 2011 saya menjualkan beberapa brand orang lain juga. Saya pernah jualan jam tangan. Kemudian di 2014 suami saya kan punya grosir sepatu. Saya juga mendalami itu, ikut jaga juga di toko, bawa anak juga ke toko gitu ya. Tapi kan waktu itu offline dan memang sempat berkembang juga ya kalau di offline dulu ya sebelum masuk. Oke, feedback bisa dimatiin aja kali ya, bentar ya. Biar fokus. Matiin aja dulu ya. Oke, lanjut. Jadi saya sempat menjualkan beberapa produk orang lain juga sebelum punya brand sendiri di 2011. Saya sambil ngurus anak, sambil ngurus suami, rumah tangga. Tapi saya berjualan jam tangan waktu itu masih pakai BBM, BlackBerry. Itu sama, saya sudah punya reseller, saya punya 3 grup reseller. Satu grup kan kalau dulu BBM isinya 30 orang ya, berarti kalau 3 ada 90 orang. Itu bermodalkan dari cuma 500.000, satu handphone. Kemudian alhamdulillah berkembang setiap hari paketnya nggak kurang dari 20 paket gitu ya. Terus saya sampai meyakinkan suami, karena waktu itu kan suami pengennya kita sebagai istri ya udah di rumah aja ngurus anak. Tapi kan kita sebagai perempuan produktif, apalagi kita lulusan sarjana ya, gitu ya, yang orang tua tuh harapannya berharap banyak dari seorang anak yang sudah dikuliahkan sampai perguruan tinggi gitu. Tapi saya posisinya waktu itu nurut suami atau nurut orang tua gitu kan. Saya akhirnya memutuskan tidak bekerja dan di rumah saja, tapi saya harus tetap memberikan sesuatu yang terbaik, even itu sebagai ibu rumah tangga gitu. Nah waktu itu saya coba jualan sampai akhirnya dari jam tangan itu ternyata bisa loh omset sebulan sampai 100 juta gitu ya. Dari jam tangan itu sampai berjalan 2014 sampai punya toko sendiri gitu. Terus dengan omset yang tidak kecil saat itu gitu ya, dan saya pengen membuktikan sama orang-orang bahwa seorang ibu juga meskipun di rumah, meskipun kita dikuliahkan sampai perguruan tinggi, kita masih bisa bermanfaat buat diri kita, keluarga, dan banyak orang seperti itu. Itu sih yang menjadi pemacu saya untuk terus belajar gitu. Nah di 2015 saya mulai bikin brand sendiri karena waktu itu kan sudah mulai online, punya pasar juga sendiri ya Teh. Ya terus kita memang gini. Yang mau bikin produk sendiri itu apa tuh Teh? Mutusin bikin produk sendiri karena waktu itu yang jam tangan ini orang udah banting-bantingan harga. Jadi dan saya kan nggak paham juga ilmunya. Jadi waktu itu yang saya jual jam tangan KW. Jadi misalnya merek Sige ini gitu ya. Tapi yang murahnya gitu, yang KW-nya itu kan secara agama tidak boleh gitu ya. Ya udah saya kan pengen jualan, pengen cari berkahnya juga. Akhirnya
saya nggak mau lagi jualan jam tangan yang KW itu. Jadi salah satu caranya adalah bikin brand sendiri. Tapi waktu itu kepikirannya kan kalau jam agak susah karena memang bahan baku dan produsennya di Indonesia ini jarang gitu ya. Nah, kemudian di 2015 kita memutuskan untuk bikin brand namanya Zola Leather. Jadi Zola Leather ini tas tapi bahan kulitnya sapi asli gitu. Nah, jadi sebelum Hodi, Teh Mira ini lebih dahulu Zola Leather. Zola Leather itu. Iya, dulu nah ya. ini adalah titik di mana orang mulai mengenal saya sebagai produsen tas gitu. Jadi ketika Hodi muncul, ketika Hodi lahir, orang sudah punya trust dulu ke saya. Oh, Teh Mira ini kan produsennya tas kulit sapi nih. Di tas kulit aja bisa bikin yang sesuatu yang lucu-lucu, yang bagus gitu. Makanya ketika keluarlah Hodi, sebenarnya udah banyak yang menanti-nanti kita bikin yang versi murahnya dong gitu. Kan kalau kulit kita agak berat belinya karena kan harganya di atas 700.000 gitu premium kan. lah ya Premium harganya. sampai 1,5 juta. Nah, pas bikin Hodi, karena orang udah banyak yang percaya sama kualitasnya Zola, akhirnya mereka tuh percaya ketika kita bikin yang versi murahnya. Itu mungkin jadi perjalanannya itu tidak ujuk-ujuk Hodi ini dikenal gitu besar, juga, besar juga ya sama. Mungkin awalnya karena mereka percaya saya di 2015 sudah punya brand tas sebelumnya gitu. Itu untuk perjalanan Hodi sendiri gitu, Teh. Ya. Jadi memang sangat penting ketika kita mau punya bisnis itu membangun kepercayaan dulu ya Teh ya. Kalau orang sudah percaya, nanti yang dijual apa juga gitu langsung laku ya insya Allah ya. Nah, itu ya teman-teman ya, pelajaran yang pertama bagaimana kita bisa membangun ya mungkin kalau bisa dibilang personal branding kita gitu ya. Bagaimana kita bisa muncul sebagai orang yang bisa dipercaya, amanah gitu ya. Jadi nanti calon customer kita itu akan percaya gitu. Apapun yang kita jual, insya Allah kualitasnya bagus gitu ya. Nah, terus Kamira pernah nggak ngebayangin gitu waktu awal bikin kalau Hodi itu bisa sampai sebesar ini Teh? Sama sekali nggak pernah ngebayangin ya. Jadi awal itu saya malah target itu nggak sampai berpuluh-puluh kali lipat karena waktu itu kan posisinya gini loh teman-teman, kan waktu pandemi hampir semua lini usaha itu kayaknya kaget, shock gitu kan ya. Karena saya ada di satu komunitas bisnis juga yang teman-teman tuh curhat lah di situ, penjualannya menurun, besoknya ada lagi yang gulung tikar, sedih gitu kan dengarnya. Sampai akhirnya kita di komunitas ini saling menguatkan dan kita bikin kayak semacam kayak gini, komunitas yang saling menguatkan gitu. Jadi Zoominar waktu itu ada satu statement dari pembicara dan waktu itu juga salah satu ketua TDA Bogor gitu ya. Beliau mengungkapkan bahwa bisnis itu nggak akan tutup kok kalau ownernya nggak nyerah katanya gitu. Oke, saya langsung di situ menangkap berarti kalau begini harus saya yang kuat, harus saya yang maju, harus saya yang nggak boleh nyerah gitu kan. Nah, waktu itu belum bikin Hodi ya, waktu itu masih Zola. Tapi karena Zola Leather saya juga sempat menurun 50%, waktu itu kan kita pengennya bertahan dan tidak mau menyerah, gimana sih caranya. Akhirnya saya bikinlah tas Hodi ini. Tas Hodi ini kan memang menargetkan marketnya yang middle low, jadi menengah ke bawah. Nah, kemudian nggak sengaja cuman posting pakai handphone, kemudian karena pengrajin juga penjahit, maksudnya penjahit saya juga minta kerjaan terus gitu kan, sedangkan kondisinya waktu itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi waktu itu kita rundingan gimana kalau misalnya kita coba ke tas sintetis gitu kan. Mereka akhirnya mau juga, ya udah Bu, nggak apa-apa, yang penting masih ada kerjaan. Ya udah akhirnya kita turunin pekerjaan yang sintetis itu langsung 300 piece, 500 piece. Awalnya saya nggak pakai sistem reseller Teh, karena saya nggak ngerti ya sistem reseller zaman sekarang caranya di mana, terus siapa yang mau masarinnya gitu.
Terus Jadi jual langsung dulu ya Teh ya. jadi awalnya saya karena ngertinya tuh Instagram yang jual ke end user, akhirnya kita nge-branding di Instagram jual ke end user. Udah gitu, stok kan pengrajin kan terus-terusan ngejahit gitu ya, produksi terus stok ya. makin numpuk. Sedangkan keluarnya itu paling sebulan 5 gitu kan. Aduh, kita nyetok sampai 500, keluar 5, kapan ini beresnya gitu kan. Terus waktu itu ada teman kita, mungkin Mbak Sinta juga kenal, salah satu teman kita, Mbak Evi ya. Beliau bilang, Mbak, kenapa nggak coba aku jualin aja, aku punya tim, katanya gitu kan. Nah terus saya tanya, gimana nih caranya? Iya pakai sistem reseller aja, nanti saya coba share ya di tim saya gitu kan. Terus begitu beliau share, nggak lama tuh seminggu itu habis. Loh kata saya, cepet banget ya kalau pakai sistem kayak gini gitu kan. Terus akhirnya saya belajar lebih cepat. Terus saya bikin sampel lagi satu tuh namanya si Valley Bag itu. Terus saya awal yang pertama keluar apa Teh? Oh yang pertama keluar tuh Una. Una Bag gitu. Terus Alena, Aleta, terus sampai yang muncul yang Valley Bag. Yang Valley Bag itu yang sampai viral. Waktu itu viral ya. Nah, saya nggak nyangka juga karena kan saya maksimal produksi itu di tempat saya sendiri itu cuman 1.000 maksimal lah gitu. Ternyata ketika si Valley Bag ini keluar dan open PO gitu sampai 25.000 piece. Itu dari 1.000 ke 25.000 ya. 25 kali lipat gitu kan. Dan ya itu kayak gimana ya, happy problem gitu Teh. Jadi senang tapi ini bingung nih gimana memenuhi keinginannya ya. Terus berbekal saya memang pernah punya channel ke konveksi tas gitu kan. Kemudian saya punya channel di pengrajin sekitaran yang ngerjain tas. Itu pun kalau pakai yang pengrajin yang di sekitaran tempat saya konveksi saya tuh nggak cukup juga kalau segitu, nggak bisa karena kita nggak bisa mikirin standarisasinya gimana, kemudian apakah orangnya bisa dipercaya atau enggak gitu kan. Makanya waktu itu langsung kita cari garment yang bisa konveksi tas ya, yang bisa bantu produksi kita. Dan itu pun pada saat kita datang ke sana tuh gini, ini merek mana ya gitu. Masih diragukan gitu iya, ya. merek lokal karena lagi bulan Maret kan, lagi pandemi lagi benar-benar tingginya kan. Merek lokal, lokal ya, paling pesannya sebulan 2 bulan gitu kan udah gitu. Terus iya dicoba dulu deh, kita kan emang masih baru memulai gitu. Itu sampai lobby negosiasinya juga agak lumayan alot gitu sampai akhirnya mau, karena kan mereka juga secara produksi lagi off tuh waktu itu. Karena kan buat ini tuh yang tempat produksi kita tuh buat bikin tas yang branded loh Teh gitu. Jadi kualitasnya sudah tidak diragukan lagi pastinya iya, yang ya. branded yang mereknya mahal-mahal lah, yang di atas puluhan juta gitu, dan kita masuk ke situ gitu. Yaudah Bismillah gitu ya. Bismillah akhirnya di bulan pertama meskipun agak telat-telat karena kita belum tahu polanya gitu ya. Karena kan pas orderan banyak ini kan yang harus dipikirin yang pertama bahan bakunya ada gitu kan. Terus pembayaran gimana, modal, sedangkan saya nggak minta DP sama sekali gitu kan. Sistem DP ya. Iya, saya nggak minta DP sama sekali. Aduh, posisinya lagi uang kas juga lagi. Ini akhirnya dijual apa yang bisa dijual, kemudian kita negosiasi ke supplier, bisa nggak pembayaran berapa minggu gitu ya, berapa bulan, atau dari pas uang masuk kita baru bayar gitu. Negosiasi juga ke vendor gitu. Pokoknya ilmu negosiasi kita tuh di situ keluar gitu. Itu dibantu suami atau sendiri Teh? Iya, dibantu suami karena awalnya kan saya sendiri. Terus namanya suami ngelihat istrinya pusing sendiri kan, kasian juga gitu. Iya gitu. Apalagi kan pusingnya pusing yang happy gitu ya. Ada prospek yang besar lagi gitu. Pusing, duh gimana ya ini orderan sampai 25.000. Tadi suami nggak tahu. Karena kan suami punya usaha sendiri gitu kan. Jadi ketika ini harus diselesaikan nih masalahnya gitu, biar beres gimana ya udah. Suami kan orangnya tipenya lebih detail, dia cocok banget untuk produksi. Akhirnya saya minta tolong suami, yuk bantuin, karena kan kalau usaha dia kan udah jalan ya, udah
ekspedisi kan, jadi nggak perlu ini, udah ada sistem. Akhirnya suami mau bantu negosiasi gitu. Iya. Alhamdulillah tuh jalan, setiap bulannya naik gitu Iya, Teh. jadi Maret tadi 25.000 pieces, Iya. terus sekarang sampai berapa pieces tuh Teh? Iya, kalau sekarang lebih banyak yang varian produknya gitu. Terus puncak-puncaknya di bulan September ya, waktu Adia itu loh. Iya, Adia Adia Podcast Podcast. itu yang Nah, nanti sampai teman-teman yang penasaran gimana produknya nanti mungkin bisa kita kasih contoh ya Teh. boleh. Di sini mungkin ada ya nanti ya. Ada. Nanti kita Iya. tadi ngomongin kan ya, Iya, ada Una, ada apa. atau cek di Instagram. Oh iya, boleh kalau yang nanti penasaran ya seperti apa sih gitu, kok bisa sampai viral banget gitu Iya. produknya ya Teh ya. Iya. Ya Oke. puncaknya di September itu ya sampai yang berapa? Sampai hampir 200.000 piece ya, 200.000 pieces. Teman-teman pernah bayangin nggak bisa memproduksi gitu ya dan menjual gitu kan, yang tadinya produksi 300 sampai 200.000 ya. Jadi berapa kali lipat tuh? Masya Allah tuh. Masya Allah ya. Nggak kebayang sih, tadinya benar-benar nggak kebayang. Cuma saya menjalani setiap momennya itu dengan sungguh-sungguh, itu aja sih. Mulai dari posisi apapun ya teman-teman. Tapi kan harus menyiapkan dirinya itu gimana? Kadang-kadang kita kan takut bermimpi gitu loh Teh, terus nggak siap. Ya orang kan kalau mau besar kan juga harus siap ya. Ada kan misalnya, oh orderan segini kayaknya nggak bisa gitu kan, kayak nyerah duluan tuh gimana Teh? Balik lagi karena tadi perjalanan saya selama jatuh bangun punya usaha, kemudian kita juga di situ kan mental kita ditempa gitu kan. Jadi kita udah istilahnya pernah rugi berapa, bahkan mungkin kalau saya kasih slide ke Teh Cinta ya, kalau suami saya pernah rugi sampai 8 miliar kan gitu. Itu tadi karena usaha yang sebelumnya itu ya Teh? Yang sepatu itu, karena kan grosir ya, grosir, kemudian banyak orang yang nggak bayar kredit macet gitu berarti ketika ya? jatuh tempo kan, karena mereka pembayarannya giro, akhirnya macet. Kita sudah produksiin barang udah nyampe tapi nggak dibayar, akhirnya kan kita yang tanggung jawab gitu kan. Ya, dan ya ini sebenarnya banyak hal-hal yang orang mungkin ngelihat enak ya Teh Mira sekarang orderannya banyak gitu. Sekali launching langsung kepesan ratusan. Tapi kan nggak tahu kerugian, nggak tahu masalah, nggak tahu kendala yang kita hadapi di 2011-12, perjalanan yang sangat panjang gitu. Ya sekali lagi saya menjalani setiap proses kehidupannya dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas gitu ya. Ketika kita harus kehilangan banyak banyak aset gitu karena ingin menutup utang gitu. Dan saya pernah bernazar, ya Allah kalau saya punya usaha yang bisa melejit gitu ya, saya mau beresin beban-beban ini, beban-beban utang ini, karena belum selesai Teh. Cinta masih MM-an juga. Masya Allah. Gitu. Itu ya teman-teman, jadi banyak ya cerita-cerita sukses dari orang-orang yang ya Masya Allah ya punya hutang 8M ya Teh ya. Nggak kebayang. Saya baru punya utang puluhan juta aja kan pasti udah pusing ya gitu. Berarti kan memang mentalnya sangat sudah kuat dan tertempa gitu ya. Jadi insya Allah sudah bertekad gitu kan. Jadi ya punya motivasi yang sangat kuat gitu untuk bisa maju ya. Ya baik. Terus ke depan ingin terus mengembangkan hobinya bagaimana Teh? Udah ada rencana-rencana? Ya. Kalau planning ke depan, yang pertama saya mau benahin perusahaan internal dulu gitu. Karena kan waktu itu Hodi hanya bertiga ya. Waktu yang tersisa tinggal saya, Mbak Dea, sama Mbak Yuan itu. Jadi tim konten, admin sama saya gitu. Makin kesini karena kan semakin perlu banyak orang untuk mengurus bisnis ini gitu. Akhirnya sekarang alhamdulillah udah 10 kali lipatnya dari yang 3 orang. Tim kita ya. Tim kitanya nambah, semakin banyak orang kan semakin banyak juga yang diurus ya Teh ya. Nah otomatis saya harus belajar lagi gitu. Apa yang saya lakukan adalah yang pertama saya belajar membenahi tim dulu gitu. Jadi membenahi internal gitu ya Teh. Betul. Terutama
tim kita ya, tim kita sayanya aja yang berlari tapi timnya ketinggalan, itu nanti akan capek sendiri gitu. Pada akhirnya nanti kan nggak mungkin si 30-30-nya harus saya handle semua. Akhirnya kita bentuk yang namanya tim leader gitu kan. Kita bentuk divisi-divisi seperti itu teman-teman. Itu hal yang saya lakukan adalah belajar cepat waktu itu. Kemudian produksi juga, karena dulu awal-awal produksi itu ada banyak komplain, kemudian kita belajar dari situ gimana cara handling komplain, kemudian kita meminimalisir angka retur, itu kan berproses ya Teh semuanya. Nah, ketika timnya ini sudah siap, kita bikin visi bareng-bareng. Jadi kemarin kita bersama tim, kita bikin visi kalau kita ingin menjadi salah satu perusahaan fashion terbesar di Asia gitu. Sudah bukan Kalau visi Indonesia. harus besar dan jauh ke depan ya Teh. Iya, kalau visi itu kan jangan tanggung gitu. Mimpi pun jangan tanggung-tanggung. Saya juga nggak pernah saya nggak pernah membatasi. Memang tetap harus raise your dream gitu ya. Harus tinggikan standarmu, tinggikan mimpimu gitu. Karena kan kalau kita standarnya masih sesuai standar kita, ya itu bukan mimpi sebenarnya. Jadi raise your standar gitu. Ketika misalnya yang di sini udah kecape nih, terus gimana ya, udah tinggiin lagi gitu. Nah, itu sih secara visi. Nah, otomatis kan akan banyak PR, akan banyak tantangan-tantangan yang hadir ke kita gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan semua divisi di Hodi, brandingnya juga gitu. Terus kita delivery produk juga dengan baik seperti itu. Itu followersnya Instagram Hodi kan udah 167.000 tuh dalam 2 tahun ya Teh ya? Hampir 2 tahun ya. 2 tahun kurang ya. Dan itu organik ya? Itu ada yang pakai giveaway, tetap kita ada taktik-taktiknya, pakai giveaway, pakai ikut giveaway yang patungan itu loh Teh, patungan di artis kayak gitu. Oh ini endorse juga gitu ya? Endorse juga, endorse kan kita hampir setiap bulannya endorse gitu. Udah sama Mbak Saskia sama Mbak Oki gitu, itu juga lumayan naikin followers. Baik, tadi berarti kalau misalnya kita mau besar, memang awalnya itu tim internalnya dulu ya Teh harus siap ya? Harus siap, ya. Karena kalau misalnya sendiri, saya pernah misalkan jual banyak brand ya, terus kan yang ngerasain lah produsen ini yang bagaimana timnya kurang baik gitu kan, kita kan jadi pusing gitu ya, karena akan mempengaruhi pelayanan ke mitra gitu ya. Jadi memang perbaikan internal itu sangat penting ya Teh ya, penguatan timnya sendiri ya. Itu Teh belajarnya kemana Teh? Belajarnya cari mentor Teh. Cari mentor ya. Tetap ada konsultan mentor khusus juga mungkin? Ada konsultan juga. Terus awalnya saya belajar dengan mentor tentang tim. Jadi ke mentor ini saya pengen pokoknya menahin tim gitu, mindset mereka, mindset mereka yang harus mulai terbuka. Jadi tim tuh jangan cuman, kita kan pengen punya tim yang inisiatif gitu ya. Jangan disuruh baru kayak gitu. Biasanya kan gitu ya. Gitu kalau kan pegawai karyawan yang penting udah gaji gitu kan ya. Kerjaan beres udah gitu ya. Nah, itu gimana tuh kadang tantangannya kan seperti itu ya, bagaimana bisa punya nanti nih teman-teman yang mau punya bisnis, punya karyawan gitu kan, banyak gitu yang takut punya admin gitu, karena ya itu tantangannya tuh mengelola orang gitu kan tuh jauh lebih sulit daripada menghandle sendiri. Itu gimana Teh? Itu sama kayak saya 5 tahun yang lalu. Jadi saya juga dulu ketika handle tim itu kok kayaknya capek sendiri gitu kan. Sampai akhirnya saya ikut namanya agility Teh, business agility. Jadi bisnis ini mengubah mindset, shifting mindset teman-teman tim. Mereka mengubah teman-teman tuh menjadi lebih agile, menjadi lebih lincah, cekatan, dan siap untuk menghadapi perubahan. Saya pikir itu cocok banget dengan kondisi saat sekarang ini ya, yang kita tuh bukanya itu yang
volatility itu kan uncertainty yang ketidakpastiannya itu sangat tinggi gitu. Kan kemarin baru aja PSBB. Tahun ini PPKM Sampai gitu level kan. 4 pula ya. Iya, sampai level 4 sampai level 30 gitu. Nggak beres-beres. Nah, akhirnya kan kita harus mempersiapkan tim-tim yang Siap, ya. agile gitu, yang cekatan itu. Nah, saya kan Nah itu juga gimana cara bangunnya Teh? Mayoritas mereka tuh lulusan apa? ada yang SMA gitu, SMK, tapi ya itu lewat pendampingan tadi diubah mindset-nya, kemudian diberikan kompetensi-kompetensi bagaimana caranya aktif, bagaimana caranya menjadi tim yang punya jiwa ownership, sampai bahkan ada tim saya tuh nge-WA DB-nya sampai jam 11 malam. Nggak pernah saya suruh, nggak pernah saya suruh tim saya untuk mereka ya udah jam kerja udah gitu ya. Sampai saya, ya Allah ini bisa sampai gitu, sama kalau mereka belum beres masih pada di sini, sampai yang tim packing sampai jam 10 malam, jam 9 malam gitu. Ini nggak pernah kita suruh kayak gitu. Berarti tuh waktu awal mereka dikasih ini dulu ya, training gitu ya? Iya, ada mindset namanya. Ngasih penjelasan tentang mindset shifting gitu buat karyawan. Memang harus disamakan mindset visi kita sebagai owner dengan mereka. Jadi kita tuh jalan tuh bareng-bareng gitu. Berarti ini ada tema baru nih yang bisa kita bahas nanti ya, gimana bisa membangun tim yang solid gitu ya. Nanti mungkin bisa minta rekomendasi Teh Mira ya, ahlinya siapa ya Teh ya. Boleh. Baik. Nanti waktu saya sampai jam berapa Mbak Diana? Jam 11:30 ya? Apa jam 11:15? Jam 11:20 ya, Mbak Sinta. Sekarang gini Teh, kan sekarang masih pandemi ya, mungkin teman-teman sebagian juga masih baru ingin memulai lagi gitu ya, dengan kondisi seperti ini, ketidakpastian. Nah gimana sih caranya kita tuh bisa belajar gitu, melihat peluang-peluang bisnis yang ada di sekitar kita gitu. Mungkin Teh Mira punya saran-saran gitu? Ya. Kayak misalnya gini, restoran kan sekarang banyak yang tutup juga ya. Nah seharusnya kan sebagai tadi business owner itu kan kita berpikir gitu, gimana nih supaya tetap laku gitu. Nah itu gimana Teh caranya? Ya, yang pertama menurut saya teman-teman harus melek teknologi gitu. Jadi kenapa sih harus melek teknologi? Jadi jangan membatasi diri. Jangan udah bilang gaptek. Gitu ya. Ibu-ibu biasanya gitu Teh. Iya, karena kalau kita bilang udah ya saya gaptek, ya udah akhirnya stuck gitu kan, mentok. Justru ketika kita menerima perubahan itu, jadi ketika teman-teman tahu sekarang tuh zamannya teknologi, eranya teknologi, gimana ya saya biar mengikuti perubahan ini gitu. Jadi yang pertama teman-teman harus melek teknologi, melek e-commerce itu seperti apa sih, jualan di online itu seperti apa. Karena saya pun waktu itu pertama mengawali jualan online, waktu itu saya ikut kelasnya Instagram marketing gitu. Gimana sih caranya jualan di Instagram. Pokoknya Mas sekarang sebenarnya banyak ya Teh ya tempat-tempat belajar. Nah itulah ikut ya Teh ya. Iya, tinggal teman-temannya mau mempraktekkan apa enggak gitu. Sekarang jangan jadi ahli ilmu ya, tidak ahli amal. Ahli amal. Di YouTube aja banyak gitu ya. Sekarang dan teman-teman bisa dengan mudahnya caranya bisa ngikutin yang YouTube yang gratisan, atau kalau misalnya yang gratisan nggak mau ya, maksudnya yang gratisan nggak mau, ikut yang berbayar. Kurang daging. Kurang daging, ikut yang berbayar, dan yang berbayar pun tidak terlalu mahal ya menurut saya sekarang itu. Kita kayak misalnya investasi 300.000 tapi buat selamanya kan itu worth it banget ya Teh ya gitu. Jadi teman-teman mulai itu yang namanya menerima perubahan dan melek teknologi. Kemudian yang kedua, teman-teman harus tetap apa sih yang belajar, apa sih yang saat ini sedang tren di, misalnya kalau jualan, kita coba di semua lini gitu ya, semua lini nggak apa-apa dicobain, nggak apa-apa, karena kita nggak pernah tahu pola mana yang cocok sama produk kita gitu. Termasuk saya pun awalnya kan ke end user Instagram, kemudian ternyata lama nih akhirnya saya belajar tentang sistem reseller gitu kan. Itu
jangan disangka belajarnya gampang juga. Sama di awal-awal, ya Allah ternyata gini ya handle distributor itu Ribet ada gitu, banyak baper gitu ya. maunya. Mana mama tuh ini salah gitu ya. Aduh, awal-awal tuh sampai nggak bisa tidur, sehari tidur cuma 4 jam Ya tuh Allah. karena memang mikirin Mikirin gimana sih pengen ngasih yang sistem yang terbaik gitu terbaiknya ya. gitu kan. Ya sampai akhirnya terbiasa, sekarang sudah ada distributor di seluruh Indonesia, kemudian Udah berapa teh hampir distributornya? 50 50. dan Karena resellernya sistemnya ini wilayah ya teh ya. wilayah, iya. Dan resellernya udah lebih dari 5.000 ya. Insya Allah, kayaknya 5.000 reseller. gitu. Itu dari berapa reseller? Dari satu. Kenapa dari satu? Karena kita yang penting mulai aja dulu gitu. Kalau nggak dimulai-mulai ya nggak nambah-nambah Iya, ya teh. benar. Nah, terus yang ketiga, tadi benar, mulai aja dulu. Kita buka jalannya sendiri dari awal. Gini loh, saya analoginya gini, saya pernah waktu di Zola Leather ini, saya pernah bingung nih, dapat supplier tuh dari mana, kemudian yang belinya siapa, udah gitu, cara nge-branding-nya gimana, tapi saya mulai aja dulu, saya bikin dulu akun Instagram-nya, saya belajar, saya mulai posting, sampai lama-kelamaan suppliernya sendiri yang datang ke saya, nawarin, kita punya kulit banyak supplier. Sama ketika menjadi distributor. Awal-awal saya tuh mau cari distributor hoodie di mana ya gitu, siapa yang mau gitu. Awal-awal tuh nggak ada yang percaya. Ngelamar-ngelamar ya teh. Iya, Saya aja waiting nih saudara-saudara. awal-awal tuh saya kok ini yang daftar cuman sekian, misal di awal tuh cuman di awal-awal ya teh ya, cuman 5 orang teh, distributor saya di awal tuh 5 orang, sampai akhirnya kesini-sininya malah distributornya yang mau minat, saya mau jadi distributornya hoodie, gimana pokoknya caranya, termasuk mungkin Teh Sinta juga pernah ngalamin waiting list gitu ya, karena memang Depok sudah ada waktu itu kan. Ya begitu, pokoknya kita mulai aja dulu, kita buka pintunya, insya Allah nanti jalan-jalan itu yang akan nyamperin teh gitu. Dengan kesungguhan pasti Betul, tentunya betul, teh. betul. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi tadi ada 3 resep yang Teh Mira bagikan buat kita. Nah, selanjutnya kan balik lagi ya Teh, kita kan tetap aja seorang istri, seorang ibu ya kan, ada tugas-tugas utama yang perlu kita jalankan gitu. Apalagi kalau misalnya kata Teh Muri apa, keluarga kurus, bisnis jalan terus gitu. Nah ini gimana Teh? Karena kan Teh Mira kan levelnya udah ya membawahi banyak gitu ya, banyak yang diurus gitu. Itu gimana Teh? Tapi nggak kurus-kurus. Oh nggak apa-apa, itu berarti happy. Keluarga kurus, bisnis jalan terus, tapi nggak kurus-kurus. Itu emak-emak ya problematika. Kalau di saya memang time management dan pendelegasian. Ketika kita menjadi seorang ibu, pertama mungkin ketika kita menjadi seorang istri, yang pertama adalah izin suami dulu. Akan ada hal-hal yang tidak bisa kita handle sebagai seorang istri teh. Jadi misalnya urusan cucian gitu ya, urusan ngepel atau kebersihan di rumah. Kita minta izin untuk ada yang menghandle, itu yang pertama. Ketika suami sudah ridho, suami penting banget. Betul, ya. Ketika suami sudah ridho, istrinya menjalankan bisnis, insya Allah dia akan mengerti ketika misalnya saya nggak sempat hari ini masak gitu ya. Terus itu yang pertama untuk suami. Anak-anak pun sama kita kasih pengertian gitu. Ketika mungkin mereka dari hari Senin sampai hari Sabtu mamahnya masih sibuk ngurus usaha gitu ya, terus kita tetap sempatkan misalnya minggunya kita jalan-jalan gitu, tetap ada komitmen waktu buat keluarga ya tetap, tapi mereka pun kita kasih pengertian bahwa mamahnya ini bukan hanya di rumah saja, tapi ada hal yang kita urus, kita kasih tahu juga apa sih bisnisnya kita gitu kan. Karena mereka juga kan dekat gudang ya, rumah saya kan dekat ke gudang, jadi bisa ngelihat aktivitasnya itu. Kemudian pendelegasian tadi, kepada orang yang memang kita percaya, yang memang saya untuk urusan rumah tangga saya ada ART gitu. Cuman untuk masalah sekolah anak, kemudian suami ya masih kita lah tangga gitu ya. Dan di kantor pun saya bagi tugas kayak misalnya saya ke kantor setiap jam segini ya gitu. Nanti misalnya kita handle dari rumah kayak gitu. Itu sih time management, kemudian pendelegasian, karena memang cita-cita kita kan pengennya jadi istri solehah, jadi ibu yang baik gitu kan.
Tapi ketika kita pengen semuanya semuanya tercapai gitu, malah jadi pusing sendiri karena bakal ada waktu-waktu yang kita akhirnya bagi gitu dengan usaha, waktu untuk bisnis, waktu untuk rumah tangga kayak gitu. Time management kita intinya. Iya, betul-betul. Karena pastinya tidak mudah ya Teh ya, dan jangan sampai juga salah satunya menjadi korban gitu kan ya. Bagaimana bisa balance dua-duanya, tantangan tersendiri ya buat kita sebagai para pebisnis wanita. Kalau laki-laki kan mungkin memang dia fokus gitu ya, tugasnya sebagai pencari nafkah. Tapi kalau kita sebagai wanita pengen juga bisa bermanfaat buat orang lain, sementara kita punya kewajiban-kewajiban di rumah, ya di situ ya tantangannya bagaimana bisa menghandle dan memanage itu semua ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa ya menjadi tehmira selanjutnya. Ya, selanjutnya, oh ya lagi kan Hodi ini sudah mulai diekspor ya Teh ya. Kemarin yang terakhir kan Sudah juga katanya dapat kabar yang dari wali kota itu yang pameran IKEA itu gimana tuh Teh bisa menembus pasar ekspor? Kalau yang ekspor sebenarnya kita memang baru ke Malaysia, tapi di awal aja, di awal tuh sudah ikut. Jadi distributor kita di Malaysia ini memang orang Malaysia asli kan. Kalau yang lain biasanya orang Indonesia yang tinggal di luar negeri gitu kan. Kalau ini karena memang yang di Malaysia ini sudah ikut saya dari Zola Leather, ketika kita bikin hoodie pengen juga gitu Teh. Jadi saya mau ikut pasarin hoodie juga ya di Malaysia. Akhirnya beliau jadi salah satu distributor di Malaysia. Jadi kita sudah rutin setiap bulan untuk mengirimkan hoodie ke Malaysia, namanya hoodie.my gitu. Ya. Kalau yang untuk IKEA itu kita harus banyak membuka open minded bahwa sinergi dan kolaborasi dengan berbagai kayak kalau di IKEA kan saya kolaborasinya sama dinas gitu. Jadi kita disupport juga dari mereka. Ketika kita disupport sama mereka, kita bisa dapat pameran-pameran gratis gitu. Apalagi kan kita sebagai salah satu aset UKM ya. UKM itu kan dia justru yang menyelamatkan perekonomian Indonesia ketika krisis moneter. Iya, betul. Karena jumlahnya banyak dan mereka bertahan gitu loh. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang besar tumbang gitu. Ramayana, Matahari ya pada mulai pertumbangan satu persatu. Gitu kan. Nah, jadi kita berkolaborasi sih sama dinas, sama mungkin lembaga-lembaga yang memang juga bisa support, kita bisa support mereka pun bisa support kita gitu. Ada rencana ini nggak Teh, ekspor ke negara lain mungkin? Iya, karena kan memang kita tujuannya Asia ya. Tujuannya Asia. Sudah mulai langkah-langkah ke sana? Belum, makanya tadi saya lagi pengen benahin tim. Karena tahun ini saya rasa memang masih harus kuatin internal dulu gitu. 2 tahun itu udah luar biasa ya Teh, mungkin bisa perencanaan mendatang dan nanti ketika timnya siap, kita akan bikin strategi-strategi untuk ke arah sana. Nah, Asia Tenggara dulu gitu ya Teh ya? Iya, mudah-mudahan ya Teh ya. Insyaallah ya. Insyaallah ya. Tadi itu mana mungkin sudah cukup ya Teh Mira, apalagi satu lagi nih yang ketinggalan. Ya ketika menjalani bisnis ini kan pasti kan ada kendala-kendala yang ini ya. Kalau menurut Teh Mira, kendala apa nih yang dirasakan mungkin paling berat gitu selama menjalankan bisnis? Kalau kendala yang paling berat, yang pertama kondisi yang sedang tidak baik-baik saja kan itu kondisi juga secara umum ya Teh ya, negara kita gitu ya. Jadi kita harus kuat dalam kondisi yang tidak baik-baik saja itu menjadikan kita harus tetap semangat. Sedangkan yang harus disemangatin bukan hanya diri kita sendiri, tapi tim penjualan gitu. Itu mungkin salah satu itu kendala eksternal ya. Kalau itu lebih ke eksternal. Yeah. Tapi kalau yang kendala internalnya, kalau untuk di awal-awal kita sempat terkendala di sistem pergudangan, kemudian waktu itu di awal-awal kita masih ada komplain, kemudian kesalahan pengiriman. Tapi semakin ke sini, ketika tim kita semakin dibenahi setiap bulannya, alhamdulillah tingkat retur juga tidak terlalu banyak, kemudian tingkat
komplain juga kita selalu handling dengan baik gitu. Dan balik lagi apa ya, ketika kondisi tim kita sudah bisa dikondisikan gitu ya, karena kan kita sekarang tuh ada namanya evaluasi harian, evaluasi mingguan. Nah, ketika mingguan ini nih yang bikin kita bisa apa ya, memperbaiki kesalahan yang di minggu yang lalu misalnya. Nah, minggu yang lalu, Bu, ini ada kejadian begini, misalnya ketidakcocokan antara sistem sama stock of name. Solusinya kan tinggal cari solusinya stock of name gitu kan. Jadi hal-hal yang sebenarnya simpel, tapi bisa fatal sih sebenarnya buat teman-teman distributor juga ketika mau order ternyata barangnya di sistem ada ternyata nggak ada. Itu sih yang masih kita cari solusinya kayak gitu. Masih kayak gitu. Terus kalau untuk ini sih sama menyamakan sistem, kita pengen keseimbangan antara penjualan dengan produksi. Sebenarnya kapasitas produksi kita itu tinggi banget Teh. Tinggi banget. Jadi bisa sampai ratusan ribu piece per bulan gitu ya. Cuman kan penjualan kan kadang-kadang tidak sesuai dengan kemarin pas PPKM level berapa itu ya Teh. Iya. Jadi ada gap yang sebenarnya bisa kita isi sebenarnya nih, gimana nih biar memaksimalkan penjualan, biar produksi juga penuh gitu. Jadi itu sih masih jadi PR juga gitu. Baik, berarti itu tetap harus terus dikembangkan terus gitu ya Teh ya, dicari gimana solusinya, terus dikenalkan lagi gitu kan ya, semakin banyak calon customer yang tahu gitu. Mas sebenarnya kan kalau dilihat jumlah penduduk Indonesia itu kan banyak banget ya Teh. Sebenarnya kalau lihat itu kan 210 juta ya, banyak banget gitu. 1%-nya aja yang bisa beli hoodie kan sebenarnya udah juta ya. Ya mudah-mudahan bisa terus berkembang. Jadi memang teman-teman harus terus optimis gitu ya, bagaimanapun keadaannya. Jadi silakan, mungkin sudah mulai ada pertanyaan di chat, mungkin nanti bisa saya bantu untuk tanyakan ke Teh Mira kalau teman-teman ada yang ingin diketahui lebih jauh. Oh ya, sebelumnya informasikan kami bertemu offline ya, insya Allah kondisi sehat dan alhamdulillah sudah divaksin ya Teh ya dua-duanya. Ya insya Allah semoga sehat terus. Gimana, udah ada pertanyaan di chat? Mbak Sinta yang raise hand dulu kali ya Mbak. Nanti di meet sama yang di chat. Bentar. Mbak Diana gimana, mau ada yang bertanya secara langsung dulu kah? Ya, dikasih kesempatan untuk yang langsung bertanya dulu ya Mbak. Silakan. Ya, silakan. Para peserta yang ingin bertanya bisa raise hand. Di sini udah ada 2 orang, Mbak Neng dan Mbak Nur Aini. Bisa langsung Mbak Neng dibuka videonya dan langsung bertanya kepada narasumber kita. Silakan Mbak Neng. Punten nih, semoga sinyalnya aman sedang dalam perjalanan. Ya, videonya. Ya silakan Mbak Neng. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mira, ilmunya subhanallah luar biasa sekali ya. Dengan perjalanannya Teh Mira ternyata wow 8M ya, insya Allah berapa yang tadi. Dan yang saya mau tanyakan ini Teh, sekarang kan udah mungkin sudah mulai fokus di hoodie ya, dan mungkin langsung aja apa kendalanya ya, mungkin antara di hoodie dengan di Zola Leader itu apakah lebih banyak kendala di Zola Leader atau di hoodie gitu ya, dan ketika menghadapi kendala masing-masing apakah sama untuk cara mengatasinya gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, selama Teh Mira dari 2011 mungkin sampai sekarang, apakah ada masa cooling down ya yang pernah dirasakan, dan apa yang Teh Mira lakukan ketika masa cooling down itu gitu, ketika memang pernah gitu. Mungkin itu, terima kasih Teh Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau dijawab satu-satu dulu atau ditampung dulu? Langsung aja ya, langsung aja. Ya, Langsung aja, silakan. yang pertama, kendala di Zola Leather sama di Hodi apa ya, sama-sama kendalanya adalah kita saat nge-branding ya, namanya kita brand lokal, brand baru, pengen langsung dikenal gitu ya, perlu proses dan perjalanan gitu. Cuman waktu di Zola Leather waktu itu saya tetap cari solusinya waktu itu pakai iklan teh. Jadi kita ngejalanin FB Ads sama IG Ads, karena kan dulu kan 2015 masih booming-boomingnya iklan kan, iklan ads gitu. Terus saya belajar juga, tapi karena belajar mentok gak bisa-bisa gitu ya, akhirnya saya minta tolong kawan yang paham Instagram Ads sama FB Ads, terus akhirnya kebantu tuh ke-up penjualan kita. Jadi tetap ketika kita dalam posisi terkendala, justru yang harus dicari adalah solusi gitu. Jadi ketika kita udah stuck, ini pasti kok ada caranya, asal kita mau ngulik. Dan saya tipe orang yang nggak mau menyerah gitu aja. Jadi saya akan gimana ya caranya biar naik penjualan. Terus saya nggak bisa, ada nggak ya orang yang bisa bantu saya gitu. Jadi kita jangan terkungkung, kita nggak sendiri kok gitu, banyak orang-orang baik juga di sekitar kita gitu ya. Itu di branding masalahnya. Kemudian waktu Hodi, kalau yang Hodi sebetulnya kan kalau brandingnya lebih cepat karena kan dia penjualannya reseller. Jadi word of mouth-nya lebih dapat. Jadi bukan kita yang iklanin, justru para resellernya yang iklanin. Itulah kelebihan dari sistem reseller. Jadi kelebihan dari sistem reseller ini, kita tidak hanya menggunakan sumber daya dari kita sendiri, tapi kita menggunakan sumber daya dari banyak orang. Jadi ketika kita jualan sendiri, kita cuma punya medsos satu. Jadi cuma satu aja yang jualin gitu kan. Tapi ketika kita punya tim penjualan, ketika kita punya 5.000, berarti kan ada 5.000 orang tuh yang jualin. Nah, itu the power of reseller gitu. Itu untuk yang kendala, dan lagi-lagi semuanya pasti ada solusinya. Jadi setiap kendala itu kita akan ditemukan tuh dengan solusinya gitu ya, asal kitanya mau ikhtiar nyari gitu. Itu untuk yang pertama ya Teh ya. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, pernah nggak sih cooling down? Pernah. Ketika usaha jam tangan saya akhirnya harus ditutup di 2014 itu, saya kan di 2011 tadi udah jualan sampai punya toko kan. Nah, di 2014 itu saya hamil anak kedua. Kemudian saya lahiran anak kedua, otomatis kan saya baru mengalami nih ngurus 2 anak, terus akhirnya si toko jamnya ini nggak keurus, karena ya udah saya percayain aja sama karyawan waktu itu gitu kan. Ternyata berjalan 2 bulan, 3 bulan dari laporan keuangan, kok ini kayaknya udah nggak menguntungkan gitu, karena barang semakin numpuk, sedangkan kita belanja puluhan juta terus gitu kan. Ini kayaknya udah nggak bisa nih gitu, sampai akhirnya udah saya mau fokus dulu deh kedua anak ini gitu, karena anak saya yang kedua waktu itu sakit yang GRD apa ya, jadi nggak setiap minum susu atau ASI itu muntah lagi, dan muntahnya tuh yang dahsyat gitu loh, ya bukan yang olap kecil gitu kan. Sampai saya ya udah saya mau fokus dulu ke anak saya, insya Allah nanti ada jalannya lagi, jalan usaha lagi. Jadi akhirnya kita tutup tuh Teh di 2014 itu, saya nggak ngejalanin apa-apa, nggak jualan online juga, terus saya fokus ke anak. Itu masa cooling down, dan di 2015 saya baru bangkit lagi, karena itu pun masalah yang tadi suami saya terjerat hutang, riba itu ya, karena riba juga gitu. Dan apa sih yang bikin saya bangkit saat itu? Yang bikin saya bangkit saat itu justru karena suami down gitu. Ketika suami kita posisinya sedang down dan kita ikut-ikutan down, dia akan lebih down Teh. Jadi saya pernah ngalamin ketika tahu berita itu sampai ke saya, dan justru kalau kita malah nangis gitu ya, nangis sampai dulu tuh sampai nggak bisa nangis juga gitu ya, karena ketika kita nangis, suami kita tuh malah makin ngerasa bersalah gitu loh. Aduh, saya udah bikin nangis istri saya gitu kan. Keluarga, padahal dia juga lagi posisinya lagi down gitu. Gimana sih? Oke, saat itu saya meyakinkan diri saya harus kuat.
dan bisa nguatin suami saya lagi gitu. Akhirnya kita sama-sama ya udah yuk kita bareng-bareng kita bisa kok selesaiin semua ini gitu. Di 2015 kita bikin brand yuk. Suami saya dulu ikut bantu juga karena berdua ya. Yuk kita bikin brand, kita tutup toko sepatunya karena waktu itu udah mulai sepi dan juga sudah tidak menguntungkan gitu ya. Terus kita nggak mau berbelit-belit dengan masalah riba juga di situ. Udah cash flow itu masalah yang Allah tuh mau ngasih teguran ke kita, mau membersihkan harta-harta kita gitu. Dan kita ikhlas, kita mulai lagi dari minus, malah kan mulai lagi dari minus. Nah, di 2015 dengan semangat yang baru karena kita punya mimpi ingin menyelesaikan utang-utang ini, akhirnya saya maju lagi gitu. Jadi masa cooling down juga nggak ada salahnya gitu. Iya, tergantung kondisi aja Kondisi, gitu ya, ya. Teh ya. Betul. Ya. Tapi jangan lama-lama sih. Tapi jangan lama-lama bener ya. Jadi apa namanya, cooling down itu untuk membuat perencanaan yang baru Bisa, gitu ya, Teh iya, ya. Untuk betul. apa kalau kata orang untuk melompat lebih tinggi. Melompat lebih tinggi. Ya, gitu ya. Ya silakan Mbak Diana selanjutnya ada yang tanya lagi. Satu lagi untuk yang resen, setelah itu mungkin nanti untuk pertanyaan yang chat ya Mbak Sinta. Silakan Mbak Nur Aini yang sudah resen, bisa dibuka videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sebelumnya saya ucapkan jazakumullah. Terima kasih banyak Teh Mira, ilmunya daging banget ya. Dan pas banget dengan kondisi cerita-cerita pengalamannya itu Masya Allah luar biasa. Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah bagaimana sih, atau tadi ya sebenarnya sudah sedikit dibahas sama Teh Mira waktu menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisinya, ini juga sama saya tanyakan gitu, karena kondisi ini pernah saya alami, di mana pernah punya usaha, terus usaha itu apa ya, dari kondisi yang lagi maju terus jatuh gitu ya, sehingga menyisakan kondisi yang hutang lah bahasanya gitu. Nah, sehingga kalau saya pribadi merasakannya kok jadi mental usahanya jadi malah berubah jadi mental pedagang gitu ya, nggak berani lagi untuk jadi pengusaha gitu. Bagaimana ya Teh mengembalikan apa ya, mindset kita yang pernah mengalami kondisi yang jatuh secara apa ya, secara nyata ya. Mungkin kalau dari cerita Teteh lebih ke step-stepnya ya, dan berapa lama sih kita harus bisa bangkit gitu ya. Kalau saya ngerasainnya kok justru sekarang saya nggak berani, jadi takut gitu ya, mau bisnis, nanti dulu dagang aja gitu ya. Lebih dagang yang kecil-kecil gitu ya, karena ngerasa nanti akan mengalami hal yang sama gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita tadi kan Teteh bilang sempat off dulu. Nah, itu berapa lama dan apakah dalam perencanaan itu akan membuat strategi-strategi barunya itu bersama. Tadi kan kalau dilihat juga bersama suami ya Teh ya. Terus juga harus didampingi dengan siapa lagi gitu ya, untuk bisa benar-benar, kadang-kadang kan kita karena ada perasaan udah ketakutan melihat masa sebelumnya gitu ya, sehingga kadang-kadang ketika kita sudah melakukan perencanaan terus akhirnya terbentur lagi, nanti akan begini lagi enggak ya gitu. Jadi masih ada perasaan-perasaan ketakutan gitu ya untuk bangkit dengan kondisi yang ada. Itu sih Teh pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Mbak Eni, oke Mbak Eni, semangat ya Mbak. Insya Allah Allah akan hadirkan solusinya seiring dengan ikhtiar-ikhtiar kita gitu. Tadi untuk pertanyaan yang pertama adalah tadi apa? Bagaimana step-stepnya ya, bisa berani bangkit lagi gitu loh, kalau pernah gagal, karena kan ada trauma-trauma gitu ya. Nah ini bakal saya tulis di buku saya. Di nanti kan bukunya. Kapan Teh launchingnya Teh? Lagi proses karena lumayan banyak yang mau saya tuliskan gitu ya. Cuman nggak apa-apa nanti. Minta bocorannya. Siap.
Eh, jadi teman-teman, saya pernah jatuh dan pernah sakit. Nah, waktu itu kenapa? Apa sih hal yang bikin saya bangkit? Yang bikin saya bangkit justru rasa sakit teh gitu ya. Jadi karena kita dulu kondisi lagi punya utang, kemudian sampai ada orang terdekat sendiri nyumpahin kita nggak pernah ke suami gitu ya, kamu nggak akan pernah sukses katanya. Pokoknya kamu akan pernah sukses, kamu mati di jalan aja nggak akan saya tolong gitu. Siapa itu ngomong? Adalah pokoknya Rekan bisnis gitu ya. orang terdekat kita orang terdekat kita gitu. Sampai saya ngerasa, loh emang apa sih yang sampai segitunya nolong, mungkin ya dia pernah nolong kita dan kitanya nggak bisa, belum bisa apa ya, jadi sama dia ditolong tapi kita nggak berhasil gitu kan. Jadi saat lagi susah ditolong nggak berhasil, terus itu kan sebuah proses, nggak tahu ya kan kita mau kapan berhasil sama enggaknya. Sampai akhirnya rasa sakit itu sih yang bikin saya pengen buktiin gitu ke beliau kalau oke, dia doain suami saya nggak sukses tapi saya yang akan sukses, saya bilang gitu kan. Dia bilang tidak akan tolong suami saya saat mati, saya yang akan tolong gitu. Jadi apa ya, kalau misalnya teman-teman masalah yang maaf ya, ini jadi mengandung bawang dan kayak sinetron Ikatan Cinta. Jadi saya waktu itu bangkitnya di situ teh, di 2015 itu, karena kan tadi pada saat saya cooling down ternyata di 2015 terjadi masalah itu. Otomatis kan saya nggak bisa cooling down lama-lama. Jadi oke, saya harus bangkit nih. Nah, caranya apa waktu itu? Saya mendatangi orang-orang yang punya masalah sama atau kurang lebih besar masalahnya dari kita gitu. Masalah itu sebenarnya kecil kok di hadapan Allah yang maha besar gitu ya. Terus yuk, saya sama suami saya, yuk kita ketemu. Waktu itu Kang Dewa, saya ketemu sama Kang Dewa, saya ajak suami saya ke Kang Dewa. Awal-awal Kang Dewa baru muncul tuh, yang punya utang ternyata 7 miliar gitu kan. Hampir mirip berarti ya. Hampir mirip kan. Nah, terus itu kan belum selesai juga tuh Kang Dewa. Saya ajakin ke workshopnya teh, saya ajakin suami saya ke workshopnya, kemudian yuk dengerin sama-sama. Tuh ada orang yang kondisinya sama dengan kita, tapi dia masih berdiri tegak depan orang yang banyak, menceritakan kegagalan, bukan untuk sedih, tapi untuk membangkitkan orang yang sama-sama, yuk bisa kok gitu kan. Terus sampai akhirnya suami saya pun pulang dari situ ngerasa, oh oke, ternyata saya nggak sendiri gitu kan, saya nggak sendiri. Kemudian mulai itu kita istilahnya punya semangat baru gitu. Terus nggak cukup cuman ketemu Kang Dewa waktu itu, saya ketemu Teh Muri, saya tanya cara belajarnya saat ini gimana. Saya nggak kenal sama Teh Muri juga, saya WhatsApp, saya DM gitu. Terus udah gitu saya ketemu sama ownernya Mutip, karena waktu itu saya baca bukunya, dia pun sama terjerat utang sampai usaha gagal berkali-kali tapi bisa menjadi sebesar itu gitu kan. Saya DM orangnya dan alhamdulillah membalas gitu ya. Dan saya karena niat saya ya Allah, saya pengen ngobatin ini gitu, biar suami saya bangkit lagi juga gitu kan. Saya pengen sama-sama menyelesaikan masalah ini. Saya hubungin Teh Tuti namanya, ownernya, dan beliau sangat terbuka sekali. Beliau menceritakan kalau beliau juga punya utang yang sama, kurang lebih miliaran gitu. Tapi beliau bangkit. Akhirnya kan dari situ kita bangkit sendiri kan. Kita nggak sendiri gitu. Dan waktu itu yang bikin poin yang bikin saya kuat adalah ketika beliau bilang gini, ketika kita punya utang di titik itu, berarti kita pernah ada di poin penghasilan di titik itu dan akan bisa memperoleh penghasilan di titik itu lagi gitu. Ngerti nggak Teh? Jadi ketika kita misalnya punya utang 1 miliar, Ya, berarti kan gitu, sebenarnya kita pernah punya pendapatan di titik itu kan, dan Allah tahu kamu bisa melewati titik itu lagi dan bahkan lebih gitu. Jadi jangan takut gitu. Terus aja ikhtiar. Nah,
itu ketemu lah. Terus ketemu lagi sama orang yang utangnya 14 miliar beres dalam waktu 4 tahun. Itu orang keempat yang saya temuin ya. Kalau berkehendak gitu ya. Iya, orang keempat yang saya temuin. Itu saya juga sama. Saya nekatkan diri. Pokoknya saya kan orangnya nekat, dan kalau udah pengen itu gitu ya. Saya mau ketemu Pak. Pokoknya saya mau, istilahnya self healing kita mental block kita pengen, saya nggak mau suami saya trauma lagi gitu, dan saya mau membangkitkan lagi gitu. Terus mau tuh orangnya ketemu, terus kita diajarin cara gimana sih nyelesain hutang. Jadi saya diajarinnya dari situ Teh. Jadi kalau kita numpukin utang-utang kita dalam satu pikiran kita, cuma di pikiran aja, pada akhirnya akan stres gitu. Jadi waktu itu caranya adalah kita tulisin utang kita ke siapa. Karena saya waktu itu kartu kredit juga Teh, kartu kredit banyak gitu. Kartu kredit 20 juta, kartu kredit ini berapa puluh juta, ini ratusan juta. Langkah pertama tulis di buku pribadi ya. Nggak mungkin kalau di kamar nanti anak-anak baca gitu ya. Tulis semua hutang kita. Tulis semua dari yang terkecil, jangan dari yang terbesar. Kalau dari yang terbesar kan kita mikirin gede dulu gitu kan. Misalnya kita punya utang ke saya waktu itu misalnya ke 10 orang gitu ya, ke 10 orang. Terus kita berniat nih sambil terus berdoa, terus kita berniat, ya Allah saya mau selesaikan hutang ini satu persatu, dan saya yakin Kau akan bantu, karena ini saya nggak mau ngeriba lagi, saya nggak mau berhubungan dengan bank lagi, setelah ini saya mau benar-benar cash flow dengan bank gitu kan. Saya yakin Kau akan bantu, karena ini kan petunjuk, sesuai dengan petunjukmu gitu, kita jauhin riba gitu. Terus beres satu kredit coret, beres kartu kredit kedua coret, beres hutang ke seseorang coret. Jadi kan akhirnya kan kita pikiran kita juga makin berkurang nih gitu, kita punya utangnya gitu, sampai akhirnya tersisa yang 4 miliar ke supplier waktu yang sepatu itu, sama 4 miliar ke bank. Nah, yang ke 4 miliar ke toko sepatu, ke supplier sepatu ini, beliau ikhlaskan Teh. Masya Allah. Kita cuma bayar 1/4-nya. Ini nggak sih, apa sih, kaget bisa gitu ya? Bisa nggak? Dan beliau bukan orang Muslim gitu. Maksudnya siapa yang menggerakkan hatinya dia gitu kan ya? Tapi kan selama proses ke sana kan saya nggak diem aja. Ketika misalnya bersungguh-sungguh untuk melunasi. Iya. Gitu ya? Jadi kita pun nyicil, setiap minggu kita nyicil, meskipun itu cuma 500.000, 1 juta gitu. Tapi kita tetap di sini ikhtiar, kita bayar ke orangnya, sampai akhirnya kemarin dapat rezeki dari Wodi gitu kan. Kok saya mau bayar ini, saya mau lunasin, tapi boleh nggak kita minta keringanan gitu kan. Saya nggak nyangka juga, saya cuma ceplos aja gitu ya ke suami, coba kita bayar segini, dia mau nggak ya gitu. Terus akhirnya ya udah nggak apa-apa, segitu aja nanti saya anggap lunas. Sampai kita tuh ya Allah sujud syukur berdua Teh, kayak lepas gitu. Ya Allah, ini kalau bukan Allah yang gerakin nggak mungkin gitu ya. Tapi Allah mungkin ngelihat perjuangan kami gitu, sama ini gitu ya. Terus udah tuh beres, alhamdulillah. Akhirnya tersisa satu yang ke bank ini gitu ya. Yang ke bank ini pun Allah hadirkan keajaiban lagi ketika kita kan punya aset. Jadi kalau di bank ini waktu itu suami memang menjaminkan kayak tanah, kemudian rumah. Saya sekarang posisinya tinggal di rumah mertua saya. Saya nggak punya rumah, teman-teman ya. Mungkin kalau orang lihatnya, Nurodi masa sih nggak punya rumah. Tapi saya bukan itu tujuan saya di awal. Gitu. Saya mau beresin ini dulu gitu kan. Ternyata rumah yang diagunkan ke bank itu kita padahal nggak pasang pelang dijual, karena kita udah berkali-kali jual nggak laku-laku gitu ya. Terus kondisi rumahnya udah 5 tahun nggak ditinggalin, jadi udah rusak. Tapi tiba-tiba ada yang nelpon mau beli rumahnya. Dan itu saya kan pengennya yang beli rumah saya tuh cash gitu, nggak mau yang pakai kredit lagi gitu kan. Ya kan sama aja ngejerumusin dia juga nantinya gitu ke riba gitu. Jadi, dan Allah hadirkan yang belinya itu cash Teh, tanpa tawar, tanpa ribet, seminggu beres. Itu ya Allah, bener-bener deh, itu rezeki yang tidak disangka-sangka itu datang sendiri gitu. Itu sih
jadi panjang kemana-mana ya. Apa kan insya Allah bisa Cuman benar-benar intinya, jadi inspirasi iya, buat cuma teman-teman, intinya Mbak. step-nya adalah teman-teman hancurkan dulu mental block itu. Teman-teman lihat mana banyak kok orang-orang yang punya masalah lebih dari kita gitu. Ketika kita lihat ada orang yang masalahnya lebih dari kita, insya Allah kita akan kuat gitu. Kita akan ngerasa kita ternyata masih ujian kita masih seujung kuku gitu. Kok jangan jadi merasa orang yang paling menderita sedunia gitu ya, Iya, Teh ya. gitu. Terus yang kedua apa tadi pertanyaannya? Apa tadi ya? Aku jadi kesima ini sama apa? Apa ya tadi Mbak Eni? perhutanan. Pertanyaan yang keduanya apa ya Mbak? Oh ini tadi jadi biasanya kan dia nggak berani bisnis gitu, jadi maunya dagang aja gitu. Oh gitu, itu sebenarnya memang biasa. Tapi yang penting Mbak mau mencoba lagi Mbak. Jadi yang penting jangan jadi diam gitu ya, tetap mau mencoba lagi dan yakin bahwa suatu saat Mbak akan see you on the top lagi gitu, akan berada di titik atas lagi. Tetap bikin planning gitu ya Teh ya, ke sana ya Teh. Tetap. Jadi setelah mental block Mbak ini hilang, sudah mental blocknya ini lepas, nanti semangat itu akan bangkit lagi gitu. Itu sih. Iya. Ya kalau saya lihat tadi usahanya kesananya itu kan ya Teh yang luar biasa ya. Iya. DM Kang Dewa, DM Mbak Wuri, gak kenal bodoh amat gitu ya. Yang penting usahanya gimana caranya mau belajar gitu ya. Supaya hutang bisa lunas, bisa belajar gimana kasih tahu gitu ya. Nanti kita akan ini itu Teh yang gak semua orang mau punya. Iya. Ya meskipun misalnya nggak dibalas ya nggak apa-apa, berarti belum saatnya ketemu atau sama Allah ya kamu jangan sama yang ini ketemunya gitu. Mungkin ada orang lain yang bisa bantu. Iya, gitu. betul. Yang penting lihat usaha-usahanya itu ya Teh ya. Baik. Ya, insya Allah cukup ya tadi jawabannya. Nanti mungkin kalau kurang puas bisa Japri ya, nanti kita kasih nomornya. Iya, soalnya di sini ada yang nanya juga nih, gimana caranya mau daftar jadi reseller Hodi. Oh itu bisa lewat saya aja. karena memang Hodi tidak membuka langsung untuk reseller ya, sistemnya distributor. Jadi Mbak bisa cari, mungkin info DB-DB terdekat juga ada ya Teh ya di Instagramnya ya. Bisa, jadi kalau mau daftar untuk menjadi agen dan reseller memang melalui distributor. Atau hubungin Mbak Sinta hubungin saya boleh kata Teh Mira. Di sini ada beberapa pertanyaan ya, saya coba bacakan. Yang pertama dari Patu ya, bagaimana step by step membuka usaha fashion? Oke. Yang pertama teman-teman ada dua pendekatan ya. Ada yang pendekatannya produk dulu, ada yang pendekatannya market dulu. Sebenarnya ini sama aja kayak telur dulu atau ayam dulu gitu. Jadi ada yang mazhabnya pengen siapin produknya dulu baru cari marketnya, atau cari marketnya dulu baru siapin produknya. Tapi kalau pendekatan saya sebetulnya kalau saya lebih ke ada nggak sih marketnya dulu, karena kalau nggak ada marketnya kayak waktu tas kulit, iya kayak waktu tas kulit itu saya cari dulu nih pembeli tas kulit itu siapa sih, ibu-ibu, dan ternyata kan hot market ya dia karena sudah ada pencintanya tas kulit itu ya, banyak pencintanya gitu. Jadi ketika kita masuk tuh nggak terlalu susah, tinggal kita nge-branding aja. Jadi teman-teman bisa siapin market, lihat dulu marketnya ada nggak sih buat produk nantinya gitu, fashion. Apalagi kalau wanita ya, fashionnya wanita pasti itu banyak kan marketnya dan gurih gitu. Kalau wanita kan bosen, baju udah selemari, tapi pas mau pergi, bajunya kok itu nggak ada baju ya gitu kan. Dan menurut saya kalau fashion itu salah satu produk yang mudah karena target marketnya jelas gitu. Jadi stepnya teman-teman tentukan marketnya ada, tentukan produknya apa gitu ya. Produk fashion itu banyak. Ada yang mulai dari baju, kerudung, kemudian tas, sepatu, aksesoris, kemudian apalagi Teh, sendal gitu ya. Pokoknya banyak lah kalau fashion itu, kacamata, jam tangan, kiput, kaos kaki, kiput gitu. Nah tentuin dulu produknya. Setelah itu teman-teman mulai bikin nama brandnya. Tapi kan teman-teman mau punya brand ya, cari brand yang dia mudah untuk didengar. Jangan yang halus, milisius, susah dibaca gitu ya. Jangan yang
susah dibaca, pokoknya mudah didengar kayak Hodi udah kan simple. Itu pun padahal dari simple banget idenya tuh dari nama anak saya Hodijah. Jadi saya tuh punya waktu hamil anak keempat, pokoknya kalau anaknya perempuan saya pengen kasih nama Hodijah. Terus kakak-kakaknya itu kan panggilnya kan kepanjangan tuh, Hodijah gitu kan. Akhirnya mereka tuh manggilnya Hodi gitu, Hodi gitu. Terus saya kan ngefans banget, mengidolakan Siti Hodijah gitu ya, dan beliau juga saudagar yang ya di zamannya gitu. Jadi saya pengen punya nama anak Hodijah, akhirnya kebentuklah nama brand Hodi gitu ya. Mudah-mudahan seperti istrinya Rasulullah bisa ikut di jalur dakwah gitu nantinya. Bermanfaat gitu ya kan Teh ya. Terus udah gitu sudah bikin mereknya, terus teman-teman mulai cari channel penjualannya. Channel penjualannya mau pakai apa nih gitu. Kalau misalnya sekarang online, pastikan itu sudah online teman-teman. Meskipun teman-teman cuman ngertinya offline, oke offline nggak apa-apa buka, tapi online-nya juga belajar gitu. Gimana sih cara belajar online? Gimana sih cara bikin toko di online? Itu channelnya. Kemudian atau mau pakai sistem reseller misalnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari caranya gimana sih cara membangun reseller. Kemudian yang kelima ya action, belajar caranya, kemudian action jangan lupa, karena belajar aja kalau tanpa action ya ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah ya gitu. Jadi akhirnya ilmu kalau misalnya nggak dijalanin ya nggak akan jadi apa-apa gitu. Itu step-stepnya. Ya, insya Allah ya sudah sangat rinci ya yang diinformasikan oleh Tamira, insya Allah. Nah, kemudian kalau misalnya mau maklun gimana Teh? Kan nggak harus punya sendiri ya, pabrik garmennya ya, Hodi juga ada beberapa yang ini, mungkin bisa dijelaskan gimana? Untuk sistem produksi itu memang ada dua cara. Teman-teman bisa self production atau dengan cara maklon. Kalau self production biasanya kelebihannya teman-teman bisa ngatur jumlah produksi. Jadi ketika misalnya baru punya penjahit satu, dia kapasitasnya berapa sih sehari, kemudian seminggu berapa, sebulan berapa. Dan ketika misalnya kalau ke maklon itu kan dia biasanya ada syarat minimal dan ketentuan, ya. minimal order berapa, kemudian jangka waktu berapa lama. Jadi teman-teman boleh maklon, boleh produksi sendiri. Kelebihannya di maklon apa? Kelebihannya di maklon kita nggak usah ngurusin produksi, karena produksi itu suatu hal yang ngejelimet menurut saya ya. Kenapa? Karena kan ngatur tenaga yang rata-rata cuman hanya terdidik ya, tidak terdidik ya, hanya ahli aja gitu kan. Nah terus udah gitu kalau di produksi itu kan high invest, jadi otomatis kita harus investasi mesin. Kita mau produksi banyak otomatis harus nambah mesin gitu kan. Jadi investasi di awalnya tinggi gitu loh kalau misalnya produksi sendiri. Kemudian yang kedua, resikonya tinggi kalau diproduksi itu. Jadi ketika kita misalnya gagal produksi, kita sendiri yang nanggung karena produksinya punya kita gitu kan. Tapi ketika kita maklon, kita sudah ada MOU di awal, jadi ketika gagal produksi harus pabriknya dong yang nanggung gitu kan. Ya cuman tadi kekurangannya kalau misalnya maklon ketika teman-teman baru jumlahnya sedikit, biasanya mereka nggak mau terima gitu. Itu sih udah terjawab ya. Ya, insya Allah kalau teman-teman butuh informasi untuk maklon fashion, kemarin kayaknya ada di TDA TV, banyak kayaknya Teh ya. Kemarin ada untuk di Depok ya, kemarin saya juga baru lihat untuk maklon fashion itu ada. Teman-teman mungkin bisa buka channel YouTube-nya TDA TV ya, di sana kalau banyak. Kalau awal-awal mendingan yang bisa sedikit-sedikit dulu sih, misalnya ya jangan langsung banyak dulu ya. Ratusan piece gitu yang bisa sedikit-sedikit gitu. Baru coba. Ada kok konveksi yang mau bermitra gitu ya, yang mau membantu dari awal dari gitu yang bisa terima sedikit. Ya udah mau zuhur ya. Ya tadi ini kayak sudah sekalian menjawab pertanyaan Teh Yurike ya, yang biasanya dia jualannya dari bazar ke bazar gitu Teh, kan yang laku dikit, sementara dia harus mengeluarkan biaya sewa, biaya tenda kayak gitu ya. Pengalaman juga ya. Itu gimana Teh solusinya?
yang dari bazar ke bazar, maksudnya dia solusinya supaya bisa sekarang mengembangkan bisnisnya, bazar itu tetap harus dijalani atau iya, diganti kalau aja yang kondisi lain? sekarang sih bazar menurut saya agak kurang cocok ya dengan, karena kan mau pada tutup gitu kan. Karena saya pernah ngalamin juga teh ikut pameran itu capek teh loading in loading out-nya gitu. Nggak tahu ya kalau yang udah biasa dan udah ada timnya gitu. Jadi karena ada waktu-waktunya kan, dia pindah 2 minggu dari sini, pindah terus pindah ke mall yang lain, dari mall yang ini pindah lagi ke mall yang lain, terus belum biaya sewa yang lumayan tinggi gitu ya, kalau di mall kan lumayan gitu. Jadi kalau saran saya sih Teteh mulai belajar online teh, online marketing sekarang itu kan, kalau online itu tinggal Teteh cari misalnya fotografer yang bisa agensi lah ya, agensi foto-fotoin produknya, mulai posting, terus mulai branding itu menurut saya sih bisa banget cocok dengan kondisi saat ini gitu. Karena kalau lagi gini mau tutup nggak bisa bazar kan akhirnya gitu. Harus mulai ini ya untuk cari channel-channel penjualan yang Iya, lain gitu ya. belajar ilmu online marketing aja. Ya, insya Allah kan di emisi juga kita bisa belajar, di YouTube juga insya Allah banyak ya. Yang penting tadi terus mau belajar. Ya, sepertinya dicukupkan saja ya Mbak Diana ya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang lain sepertinya hampir mirip-mirip dan sudah kurang lebih sudah dibahas ya nanti. Gak kerasa ya kalau udah ngobrol. Di sini udah azan soalnya. Sini di Bogor udah mulai azan ya. Sama di sini juga Mbak Sinta. Saja. Mbak Diana, bentar. Langsung closing statement aja kali dari Teh Mira mungkin ya Mbak Sinta, karena memang sudah waktunya juga. Teh Mira, closing statement-nya. Oke, closing statement dari saya, ketika apa yang kita lakukan saat ini adalah sebuah persiapan, teman-teman. Persiapan yang kita nggak pernah tahu suatu saat akan ketemu dengan kesempatan. Seperti yang saya lakukan, dan dalam setiap persiapan ini kita jalankan dengan sungguh-sungguh, kita jalankan dengan semaksimal mungkin gitu. Itu sih, apakah itu dengan cara belajar terus-menerus gitu ya, meskipun posisinya waktu itu masih menjualkan barang orang, tapi kita harus sungguh-sungguh. Ternyata apa yang saya lakukan 10 tahun yang lalu ketika berjualan jam tangan, ketika saya jualan di Hodi, jam tangannya Masya Allah kemarin sampai puluhan ribu gitu. Itu kan Allah temukan tuh persiapan saya 10 tahun yang lalu dengan kesempatan saya saat ini gitu. Jadi ketika suami saya pernah jualan sepatu, saya hadirkan juga di Hodi. Ada Hodi Fit gitu ya. Karena semua jadi inspirasi ya saya. Jadi pengalaman jadi masa ternyata lalu masa lalu itu menjadi sebuah persiapan kita untuk ketemu dengan kesempatan. Dan apa yang teman-teman lakukan saat ini adalah sebuah persiapan yang teman-teman harus lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan dengan semaksimal mungkin. Jadi apapun posisi teman-teman, apakah sekarang masih posisi reseller, apakah sekarang masih memulai, tapi ketika kita sungguh-sungguh, insya Allah Allah nggak akan buta gitu ya pada apa yang kita lakukan gitu. Itu sih. Ya, Masya Allah ya, luar biasa sekali semua sharing dan pengalamannya dari Teh Mira. Insya Allah sangat bermanfaat ya buat kita untuk berani bermimpi, berani memulai lagi ya. Insya Allah teman-teman semua ya kita doakan sama-sama ya Teh ya, bisa menjadi pengusaha sukses. Amin, amin. Seperti Teh Mira, jangan pernah takut bermimpi gitu kan, karena mimpi itulah yang membuat kita semakin bersemangat gitu, dan ya terus bersemangat dan berinovasi ya untuk bisa melahirkan karya-karya yang baru. Mungkin itu saja. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan selama acara juga kita. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih sudah diundang juga. Terima kasih sudah. Iya, sebelumnya itu Bi, souvenir buat Teh Mira sampai lupa. Mbak Amin di sana boleh difoto ya, fotonya di sini aja ya. Dia dibuka aja, Bi. Untuk teman-teman peserta, tanda boleh tanda kasih sayang dari mikrofonnya. panitia. Mohon diterima. Mungkin sekalian ucapan terima kasih ya kepada pembicara kita. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Foto, Bi. Foto dulu. Fotonya di sini.
Sudah. Ya, demikian Sebentar. dari kami berdua, silakan Mbak Diana. Untuk para pesertanya boleh mengapresiasi pembicara kita dengan mengucapkan terima kasih atas ilmu dan pengalamannya. Dan jangan lupa pula dibuka videonya karena kita akan ada sesi foto bersama juga. Mbak Gita minta tolong dipersiapkan. Oke. Sekarang kita mau sesi foto dulu ya sama Teh Mira ya, sama semuanya. Silahkan untuk dibuka dibuka videonya. Saya siap-siap dulu untuk foto. Sebentar. Oke, sekarang ada ada dua halaman ya. Ada dua halaman. Mohon untuk sementara tidak chat dulu supaya tidak ada yang tertutup. Saya mulai fotonya ya. 1, 2, 3. Baik, halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, untuk Teh Mira dan Mbak Sinta, aku foto sebentar ya. Oke, dengan tampilan pembicara. Senyum yang manis, Mbak Sinta dan Teh Mira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Sesi foto sudah selesai. Ya, terima kasih untuk Mbak Sinta dan Teh Mira. Ya, luar biasa sekali ya hari ini kita ternyata disisipi oleh ini ya, ada drama drama ikatan cinta kata Teh Mira ya. Tapi itu memang jadi pembelajaran untuk kita semua ya. Itu inspirasi sekali, terutama buat saya memang harus ada saling bercerita dan saling bangkit bersama ya, Teh Mira ya, antar pasangan nih, suami dan istri, apalagi membangun usaha itu kan juga basicnya juga dari keluarga juga ya. Kita perlu support ya, support system kita terbesar adalah keluarga. Ya teman-teman semuanya, alhamdulillah untuk MIC kita yang ke-7 ini tak terasa ya sudah di penghujung acara. Tak lupa pula saya ingatkan untuk para peserta yang sudah berpartisipasi dalam tanya jawab, kami dari panitia memberikan sedikit voucher untuk peserta yang atas nama hari ini ya, Mbak Neng, Mbak Nur Aini, dan Mbak Ayi serta Mbak Yurike. Nanti mungkin dari panitia akan menghubungi secara japri. Ya, mungkin itu aja dari kami panitia. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin dari teknis, dari ucapan, dari tingkah laku kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohon doanya juga agar MIC juga akan tetap terus ada, mungkin sampai ke 8, 9, 10 dan seterusnya. Dari saya selaku MC cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mira, semuanya. Mbak Sinta, Mbak Diana, terima kasih. Teh Mira. Sama-sama. Terima kasih Teh Mira, jazakillah khair, jazakumullah. Sama-sama.